Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai sintesa mata pelatihan agenda 3, yaitu mengenai topik manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Malik Triaji. Pada kali ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai analis kebijakan, tepatnya pada Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa, di subdit penyusunan standar dan pedoman evaluasi. Sebelum melanjutkan ke topik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai diagram Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia di tahun 2013 sampai 2018. Laporan Bank Dunia melalui Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan atau government effectiveness Indonesia masih sangat rendah, dengan nilai indeks di tahun 2017 adalah 0,01 dalam rentang skala minus 2,5 sampai 2,5. Lanjut ke topik pertama, yaitu mengenai manajemen aparatur sipil negara. Topik ini membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen ASN dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah, dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan agar manajemen ASN mendapat mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan profesionalisme ASN. Pada topik ini akan terbagi 4 subtopik, yaitu kedudukan, peran ASN, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Di subtopik yang pertama, yaitu kedudukan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ada 2 jenis pegawai ASN, yaitu pertama pegawai negeri sipil, di mana pegawai negeri sipil atau biasa dikenal sebagai PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian itu peran ASN. Peran ASN merupakan perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun fungsi aparatur sipil negara merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, diantaranya ialah 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, 2. Sebagai pelayan publik, dan 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mengenai hak dan kewajiban, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, seorang pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban dari seorang aparatur sipil negara diantaranya yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat yang berwenang. Keempat, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu kode etik ASN. Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan yang dipegang oleh seorang anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang dapat diartikan sebagai standar perilaku anggotanya. Ada 3 fungsi dari kode etik, yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian, sebagai standar penilai sifat
perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian yang terakhir yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kemudian lanjut ke topik yang kedua yaitu pelayanan publik. Mata pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Ada dua subtopik yang dibahas yaitu mengenai pengertian dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Mengenai pengertian pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara Kementerian Dalam Negeri mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang ataupun jasa. Kemudian Imanto tentang siklus pelayanan mendefinisikan sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan. Dapat dikatakan bahwa siklus merupakan dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Kemudian berikut ini merupakan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 63 /Kep/M.7 tahun 2003. Yaitu diantaranya ialah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kedisiplinan, sopan santun, kenyamanan, kemudahan akses, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Kemudian di topik yang terakhir yaitu Whole of Government. Mata pelatihan Whole of Government memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui konsep Whole of Government. Pada kali ini ada dua subtopik yang tersedia yaitu mengenai gambaran umum Whole of Government, selanjutnya yaitu pendekatan dalam Whole of Government atau yang biasa disebut dengan WOG. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggara pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa praktik WOG penting? Konsep Whole of Government menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi pada sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian, ada 4 pendekatan dalam Whole of Government. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Salah satu bentuk penguatannya ialah dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk dikoordinasi. Kemudian yang kedua yaitu membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara penerapan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang lain. Kemudian ketiga itu dengan membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi mengenai isu-isu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu koalisi sosial.
Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi. Contohnya, di Australia, pada masa pemerintahan Howard, pendekatan ini dilakukan dengan mendorong inisiatif koalisi sosial antara aktor pemerintah, bisnis, dan juga sektor masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.